welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Priska Oktiarza, biasa dipanggil Priska. Saya dari Universitas Suini Mamponjol. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana sih masuknya Islam ke Minangkabau. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita langsung ke videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan ketaatan mengamalkan adat dan agama. Hal ini tergambar dalam ungkapan yang populer, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adalah adat bersandi agama, agama bersandi kitabullah. Adat merupakan budaya turun-temurun yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan dan pengamalan adat pada dasarnya dipengaruhi oleh pola pikir dan lingkungan yang mengitarinya. Di samping para dai yang bijak, persuasif, motivatif, dan toleran, serta sofistik dapat mempercepat proses islamisasi di Minangkabau. Juga sikap keterbukaan masyarakat di Minangkabau terhadap kedatangan Islam membawa efek positif. Alkulturasi adat dan agama menimbulkan efek positif, yaitu Islam dapat masuk dengan mudah, diterima dan dikembangkan di Minangkabau dengan damai tanpa ada pergeseran nilai dan norma. Yang berarti karena keduanya dapat dipadukan dan disesuaikan, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adat banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, oleh sebab itu, alam menjadi fokus perhatian penting dan ketergantungan kepadanya yang sangat kuat. Dengan demikian, terciptalah budaya atau kultur masyarakat yang memuja alam karena takut akan kemurkaan, sekaligus meminta perlindungan. Nah, setelah Islam masuk ke Minangkabau, maka adat dan budaya masyarakat melebur dan menjadi satu dengan ajaran Islam. Sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokohnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Membawa Islam ke Minangkabau dengan cara persuasif dan damai, melalui perdagangan dan dakwah yang bijak, sehingga dapat diterima masyarakat dengan cepat. Dengan demikian, adat dan budaya masyarakat di Minangkabau saling menunjang dengan ajaran Islam yang semakin kokoh serta mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi kita sudah membahas tentang masyarakat di Minangkabau. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan masyarakat di Minangkabau sebelum Islam. Yang pertama itu adalah animisme, dinamisme, dan totemisme. Sebelum menganut aliran kepercayaan, masyarakat Minangkabau sudah memiliki aturan-aturannya yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, aturan-aturan ini dikenal dengan sebutan adat yang digunakan untuk mengatur keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Aturan adat ini yang kemudian dikenal dengan falsafah Minangkabau. Sebelum masuknya agama di Minangkabau, Selain menaati peraturan adat, masyarakat Minangkabau juga menganut kepercayaan pra-agama, baik animisme, dinamisme, maupun totemisme. Bentuk aktual dari kepercayaan ini berupa putuskan suatu tempat yang dianggap keramat, menaruh sesajian di tempat tersebut dengan harapan dan tujuan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah suatu kepercayaan kepada roh nenek moyang. Seseorang yang menganut animisme dipercayai dengan kekuatan gaib dan hal-hal gaib sebagai roh nenek moyang. Seseorang mengadakan upacara adat, mereka sering mengundang roh-roh nenek moyang dengan melakukan berbagai ritual dan beberapa sesaji agar roh nenek moyang mereka hadir dan ikut serta dalam upacara adat tersebut. Yang kedua yaitu adalah dinamisme. Dinamisme adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib seperti contohnya pohon beringin yang besar. Seseorang yang menganut dinamisme percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan gaib. Mereka terkadang menaruh sesaji di bawah pohon tersebut dan meminta sesuatu dari pohon tersebut karena mereka percaya pohon tersebut memiliki kekuatan. Nah, yang terakhir adalah totemisme. Totemisme adalah istilah menuju pada suatu kepercayaan
atau suatu agama yang hidup pada sebuah komunitas atau organisasi yang dipercayai dengan adanya suatu sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Nah, totemisme ini identik dengan agama yang hidup pada perawatan kuno, misalnya peradaban bangsa India atau hal yang lain sebagainya. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang animisme, dinamisme, dan totemisme. Sekarang kita akan membahas tentang Hindu dan Buddha. Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat di Pulau Sumatera adalah Hindu dan Buddha. Di Minangkabau, agama Hindu masuk pada abad ke-5, disusul dengan agama Buddha sekitaran abad ke-7. Agama ini masuk di bawah dari pendatang Hindustan dan India, dan dibawa oleh kerajaan-kerajaan yang mengeksploitasi daerah Pulau Sumatera. Walaupun sudah dimasuki agama Hindu dan Buddha, pengaruh kedua agama ini tidak cukup kuat untuk menggeser adat sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat di Minangkabau. Ada beberapa faktor penyebab kekurangannya pengaruh agama Hindu dan Buddha sebagai pedoman hidup, antara lain adalah: yang pertama, kedua agama tersebut dibawa oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang membawa misi penaklukan sehingga kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat Minangkabau. Walaupun pada akhirnya salah satu delegasi kerajaan Majapahit bisa menjadi raja di Minangkabau pada tahun 1347 Masehi. Yang kedua yaitu sistem kasta yang dianut oleh masyarakat Hindu tidak dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau karena mereka berbeda dengan semangat demokrasi yang sudah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini juga membuktikan bahwa adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sudah mendarah daging, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh budaya lain yang tidak sepaham dengannya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kepercayaan sebelum datangnya Islam. Sekarang kita akan membahas setelah masuknya Islam. Yang pertama yaitu teorinya. Teori masuknya Islam ke Minangkabau, teori yang dikemukakan oleh para sejarawan lokal maupun para orientalis asing, yaitu yang pertama adalah Bukhari, menerima pendapat bahwa agama Islam memasuki daerah pedalaman Minangkabau melalui daerah Pariaman, lebih-lebih setelah Aceh berkuasa di pesisir barat Minangkabau mulai abad ke-16, yaitu sesudah jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis. Sejalan dengan penguasaan Aceh atas daerah pesisir, munculnya kota-kota pelabuhan yang penting di Minangkabau, yaitu Pariaman, Padang, Indrapura, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Hort, Islam masuk ke Aceh sekitar abad ke-14 dan dari Aceh menyebar ke Minangkabau, yaitu dari Pidi melalui Pariaman, menyusup ke seluruh daerah Minangkabau. Rute ini yang dilalui oleh paham-paham baru Islam yang dimasuki Minangkabau pada abad ke-19. Yang selanjutnya adalah Tom Piras, seorang ahli obat-obatan dari Lisabon. Ia mengunjungi Jawa dan giat mengumpulkan informasi mengenai seluruh daerah Malaya dan Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental, sebagaimana yang dikutip oleh Reflect tahun 1995, ia mengatakan bahwa pada waktu itu sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam, tetapi masih ada negeri-negeri yang masih belum menganut Islam. Tadi kita sudah membahas tentang teori. Sekarang kita akan masuk ke fase perkembangan Islam di Minangkabau. Perkembangan Islam lebih diterima di masyarakat Minangkabau karena Islam disebarkan melalui surau atau masjid. Di surau, aktivitas agama yang dilakukan, sehingga melalui metode ini masyarakat Minangkabau banyak yang antusias dengan Islam. Perkembangan agama Islam yang demikian pesat masuk jauh ke pedalaman Minangkabau melalui lembaga surau. Setelah Islam masuk ke Nusantara, surau menjadi bangunan Islam. Hal ini dilihat dengan banyaknya masyarakat Minangkabau yang menyukai agama Islam. Di samping itu, agama Islam juga menjadi pantun oleh masyarakat Paguruyung. Islamisasi Minangkabau berlangsung dalam beberapa fase, yaitu yang pertama, fase kedatangan dan pengenalan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Fase ini merupakan simpulan terhadap tahapan pengenalan Islam kepada masyarakat Minangkabau. Sebagaimana disinggung pada teori-teori di atas, fase ini lebih cenderung mengarah kepada wilayah pantai timur. Fase ini terlihat pasif karena tidak terlihat gejala dakwah Islam yang berstruktur.
kecuali ada satu catatan tentang Syekh Burhanuddin di timur Minangkabau. Yang kedua yaitu fase penyebaran yang intensif. Fase intensifikasi penyebaran agama Islam ke Minangkabau pada abad ke-13 sampai ke abad 17. Merujuk pada periode penyebaran Islam melalui pantai barat Sumatera. Sebagaimana sudah diulas dalam pembahasan penyebaran Islam jalur pantai barat di atas, maka fase ini ditandai dengan intensifnya penyebaran Islam oleh Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga adalah fase pengajaran dan lembaga pengajaran agama Islam di Minangkabau. Semenjak kepulangan Syekh Burhanuddin pada abad ke-17 hingga abad ke-19, agama Islam hadir dalam bentuk yang lebih maju dan terajarkan dengan rapi, yaitu melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam berbasis surau yang didirikan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin di wilayah Darek. Yang keempat, yaitu fase pemurnian. Pada abad ke-20, fase ini merupakan fase penting integrasi antara agama Islam dan adat Minangkabau. Kehadiran surau-surau pengajaran agama Islam di Minangkabau pasca Syekh Burhanuddin memberi adil besar munculnya ulama-ulama yang memegang kendali atas pengajaran Islam di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita yaitu tentang faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, bahwa penyiaran agama Islam kepada rakyat Minangkabau sudah lebih intensif dilakukan oleh ulama-ulama Aceh bersamaan waktunya dengan penguasaan pantai barat Sumatera oleh Aceh pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Pada waktu itu, pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera dikuasai oleh Aceh, dan daerah itu menjadi perantaran masuknya agama Islam ke pedalaman Minangkabau. Beberapa faktor yang memudahkan penyebaran Islam di Minangkabau yaitu 1. Perdagangan. Kehadiran perdagangan di Minangkabau dalam perdagangan antara negara di pantai timur Sumatera membuat mereka bergaul akrab dengan pedagang muslim di Arab. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengenalan Islam di wilayah Darek Minangkabau dilakukan oleh para pedagang asal Minangkabau sendiri. Nah, yang kedua adalah adat Minangkabau. Saat ajaran Islam di Minangkabau, para penyebar agama Islam hanya menemukan pengaruh adat yang kuat dan tidak ditemukan rintangan dari penganut agama Buddha dan Hindu. Selanjutnya adalah ajaran Islam. Ajaran Islam menghormati adat istiadat selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Hal ini membuat ajaran agama Islam akrab dengan adat Minangkabau. Selain itu, ajaran agama Islam juga dianggap cocok dengan adat Minangkabau. Di antaranya ajaran Islam yang demokratif yang mengajarkan musyawarah dan mufakat. Yang selanjutnya adalah penyiaran Islam yang persuasif dan natural. Penyiaran Islam ke masyarakat adat dilakukan dengan persuasif melalui aktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, penyiaran Islam dilaksanakan natural mengikuti aluran kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hanya itu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.